Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 GK1 akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu Air Quality Control menggunakan protokol telemetri ESP-NO. Nah, untuk protokol komunikasi telemetri kali ini kami menggunakan ESP-NO. ESP-NO merupakan protokol komunikasi nirkabel yang dikembangkan oleh Esperancy System. Berbeda dengan Wi-Fi maupun Bluetooth, ESP-NO dirancang khusus untuk mengkomunikasikan antar port. Bisa digunakan untuk ESP8266 atau ESP32 tanpa perlu menggunakan router atau infrastruktur jaringan Wi-Fi. Dalam implementasinya, sistem ini menggunakan konfigurasi ESP-NO yaitu Many to One, yaitu untuk mentransmisikan data dari dua node master yang bertindak sebagai pengirim data sensor MG2 maupun MG135 ke satu node slave yang berfungsi sebagai penerima. Nah, dengan konfigurasi Many to One, dua node master dapat mengirimkan data sensor secara bersamaan kepada satu node slave. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang efisien dari berbagai lokasi untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini kami akan menjelaskan diagram mengenai proyek kami, yang dimana di sini terdapat 3 node, yaitu 2 node untuk master sebagai pengirim data dan 1 node untuk slave sebagai penerima data. Nah, cara kerja diagram di atas adalah kedua node master akan mengirimkan data sensor ke node slave sebagai receiver, dan kemudian data sensor ditampilkan di LCD I2C 16x2. Nah, untuk mengirimkan pesan melalui ESP-NO, kita perlu mengetahui alamat MAC dari port receiver. Nah, setiap port ini memiliki alamat MAC yang berbeda-beda dan cukup unik. Dan MAC yang kami dapatkan dari port receiver kami adalah seperti diagram ini. Nah, receiver dapat mengidentifikasi setiap pengirim berdasarkan alamat MAC uniknya. Namun, menangani MAC yang berbeda di sisi penerima untuk mengidentifikasi port mana yang mengirimkan pesan mana bisa jadi rumit. Nah, jadi untuk mempermudah, kami akan mengidentifikasi setiap papan dengan nomor unik, yaitu ID, yang dimulai dengan 1. Jika memiliki 2 port, yang satu akan memiliki ID nomor 1 dan yang lain memiliki nomor 2. Nah, ID ini akan dikirimkan ke penerima berdasarkan variabel lainnya, seperti data sensor. Nah, kemudian kami akan menjelaskan program dari proyek kami. Di sini terdapat 4 program, yaitu program untuk mengetahui MAC address dari receiver, kemudian program dari 2 master yaitu port 1 dan port 2 sebagai pengirim, kemudian 1 port slave sebagai penerima. Nah, pada program yang pertama adalah kita tentukan dulu sebuah MAC address dari receiver. Nah, di sini terdapat programnya, di mana di sini menentukan MAC address dari Wi-Fi ESP32 dan juga Wi-Fi dari ESP8266. Nah, di sini saya sudah menguploadnya, di mana di sini kita tentukan atau kita lihat MAC addressnya dari serial monitor. Nah, seperti ini. Kita reset terlebih dahulu supaya kita dapat mengetahui MAC addressnya. Nah, seperti yang terlihat MAC addressnya sudah tertampil, dan kita nanti untuk MAC addressnya kita akan letakkan di pengirim atau masternya. Nah, program yang selanjutnya adalah program dari master, dimana di dalam program master ini kami menggunakan 3 library, yaitu library dari ESP-NO, kemudian library dari Wi-Fi, dan juga library dari sensor MG. Kemudian di bawahnya di sini adalah mendefinisikan dari sensornya, yaitu mendefinisikan portnya, pinnya, tipe dari sensor, full text resolution, kemudian ADC bit resolution yang digunakan di microcontroller, kemudian rasio MG2 clean air. Yang selanjutnya adalah mendefinisikan LED pin, di mana LED pin ini untuk sebagai notifikasi apakah data tersebut terkirim ke receiver atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan atau menambah MAC address dari receiver. Kemudian masuk ke tipe def struktur atau struktur message. Ini adalah untuk
membuat struktur yang ingin kita kirim, yang berisi data yang kita kirim, mana yang kita kirim adalah ID yang bertipe integer dan data sensor bertipe float. Kemudian struk data ini atau struk message ini yang dipanggil myData akan menyimpan nilai dari variabel. Kemudian masuk di sp_no_per_info.t ini adalah untuk menyimpan informasi tentang per_info ini. Kemudian masuk di void on datasend. Nah, di fungsi ini adalah fungsi panggilan callback atau panggilan balik yang akan dijalankan ketika pesan dikirim. Nah, dalam hal ini fungsi ini mencetak apakah pesan berhasil terkirim atau tidak. Kemudian di void setup kita menginisialisasikan terlebih dahulu serial monitor untuk tujuan debugging. Kemudian kita menginisialisasikan pin modenya, di mana LED pin ini berfungsi sebagai output. Kemudian untuk sensornya kita kalibrasi dengan mengeset A dan set B ini kita atur sesuai gas yang kita ukur. Kalian dapat melihatnya di menu example dari library-nya ini. Nah, kemudian masuk ke Wi-Fi mode, di mana di sini adalah perangkat sebagai stasiun Wi-Fi. Kemudian kita inisialisasikan sp_no. Kemudian setelah berhasil menginisialisasikan sp_no adalah mendaftarkan fungsi callback yang akan dipanggil saat pesan terkirim. Dalam hal ini daftar ke on data send. Kemudian menambahkan atau meregister peer-nya. Untuk mengirim data ke port lain atau penerima perlu memasangkan sebagai peer. Kemudian masuk ke void loop. Di void loop ini terdapat myData ID, di mana ini merupakan ID dari port yang kita buat, di mana ID ini kami mengatur 1 dan 2 untuk port 1 dan port 2. Kemudian di sini ada mg update, ini untuk mengupdate nilai dari sensornya atau hasil dari kalibrasi atau perhitungan dari library-nya. Kemudian di sini sensor value-nya akan terkirim atau tersimpan di myData dan dikirimkan ke receiver. Kemudian untuk program yang terakhir adalah program receiver. Di program receiver ini terdapat beberapa library, tentunya sp_no, Wi-Fi, dan juga liquid crystal. Nah, di sini untuk kami mendeklarasikan pin dari LED port 1 dan LED port 2, di mana kedua LED ini adalah sebagai notifikasi apakah data dari port 1 dan port 2 terkirim ke receiver. Kemudian kita mendeklarasikan dari smoke dan CO2 sebagai float. Masuk di start message, di mana di start message ini adalah variabel untuk menerima data, di mana variabel ini harus sama dengan sketsa pengirim. Kemudian masuk di start message myData, di sini untuk memanggil myData, di mana myData ini adalah sebagai penyimpan dari data yang dikirim dari master. Kemudian masuk di struct message port 1 dan port 2, di mana di sini adalah variabel untuk setiap port, sehingga dapat menetapkan data yang diterima ke port terkait. Nah, di sini kami membuat struktur untuk 2 papan atau port pengirim. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat array dari struktur port, dan selanjutnya masuk ke void on data retrieve, di
dimana ini merupakan fungsi callback yang dipanggil saat ESP menerima data melalui SPNO. Nah, fungsinya disebut pada data retrieve harus menerima beberapa parameter sebagai berikut ini. Kemudian mendapatkan alamat MAC address dari papan yang diterima maupun dari board 1 atau board 2. Kemudian menyalin konten dari variabel incoming data ke dalam my data. Kemudian my data ini berisi beberapa variabel dengan nilai yang dikirim oleh salah satu pengirim. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi port mana yang mengirim paket berdasarkan ID-nya. Nah, dengan cara ini kita dapat menetapkan nilai yang diterima dari papan melalui struct port ini atau port struct ini. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk notifikasi dari LED apakah port 1 terhubung atau datanya terkirim atau tidak. Begitu juga board 2. Nah, jika keduanya tidak mengirim pada receiver, maka keduanya akan mati. Kemudian masuk di void setup. Di void setup ini tentu saja ada inisialisasi dari serial monitor. Kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan pin mode dari LED board 1 dan LED board 2 sebagai output. Kemudian masuk ke LCD Begin untuk memulai dari atau menginisialisasikan LCD I2C-nya. Kemudian masuk ke Wi-Fi mode, dimana ini merupakan pengatur perangkat sebagai stasiun Wi-Fi. Kemudian menginisialisasikan ESP-NO dan juga mendaftarkan fungsi callback yang akan dipanggil ketika data diterima. Dalam hal ini yang kita daftarkan adalah on data retrieve yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian masuk di void loop, di mana di sini pada void loop ini adalah untuk mengakses variabel dari setiap struktur board. Misalnya adalah untuk mengakses dari nilai data sensor board 1 dan board 2, di mana board 1 ini merupakan data dari smoke dan juga board 2 ini merupakan data dari CO2. Kemudian hasil dari ini kita munculkan pada serial monitor dan juga kita munculkan pada LCD I2C-nya. Nah, langsung saja kita dokumentasikan alatnya, di mana di sini terdapat 3 buah not, di mana not pertama menggunakan SP32 yang merupakan master. Kemudian sama dengan yang board 1, di mana di sini ada SP8266 sebagai master juga. Kemudian di board ketiga menggunakan SP32U dengan antena eksternal, di mana di sini board 3 ini berfungsi sebagai receiver. Nah, seperti yang tertampil, data yang kita kirimkan adalah berupa pembacaan sensor gas, di mana di sini menggunakan ppm. Nah, di sini kita akan coba koneksinya, di mana di sini saya akan memutus salah satu koneksinya, di mana di sini terdapat LED, di mana untuk notifikasi. Kemudian kita cabut salah satu dari boardnya dan apa yang terjadi. Nah, seperti yang terjadi, lampu LED pada board 3 mati. Begitu juga pada board 2 pada SP8266. Dan juga data yang disampaikan adalah cuma yang SP32. Nah, kita sambungkan kembali. Nah, data kembali terkirim dari SP8266 ke SP32 receiver. Nah, kemudian kami juga melakukan percobaan, yaitu mengukur jarak transmisi untuk mengetahui kondisi loss dan non-loss dari masing-masing node. Nah, di sini kami menggunakan LED sebagai notifikasi.
apakah node tersebut masih saling tersambung atau tidak. Nah, kami menggunakan LED putih untuk board 1 dan LED hijau untuk board 2. Nah, kami melakukan dua percobaan, yaitu percobaan tanpa terhalang suatu objek atau tanpa terhalang suatu gedung atau bangunan. Kemudian percobaan dengan terhalang objek. Nah, di sini kami melakukan dua percobaan ini dan kami mendapatkan jarak masing-masing tanpa terhalang suatu objek kurang lebih 66 meter, dan ketika terhalang objek kurang lebih 22 meter. Nah, itu tadi review singkat dari project kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.